Baik, sekali lagi sedang jemaat kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sekali lagi kami meminta pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini. Terima kasih segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, baik dalam hal yang ini sekali lagi masih kumpulkan dan berjalan di kehidupan kami, di dalam kami mengikut dan juga mengiring Tuhan. Dan terima kasih untuk bulan yang baru, semangat baru, harapan baru. Tapi kami sekali lagi mau merenungkan di bulan ini bagaimana Engkau yang datang untuk kami. Siapakah kami Tuhan sekali lagi, sehingga kami dapat merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, menemukan kami, bahkan sekali lagi memanggil kami sebagai anak-anak. Ini doa kami, berarti hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dapat menyampaikan dengan baik, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sarana prasarana yang kami pakai ruangan ini juga Tuhan yang juga akan sekali. Dan nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang, Bapak, selamat kasih Tuhan. Sekali lagi selamat siang. Kita berterima kasih oleh karena kemurahan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan menolong kehidupan kita senantiasa di bulan yang baru, membuka juga di minggu yang pertama. Sekali lagi juga mengingatkan kita beberapa minggu ke depan di dalam Jumat Agung dan juga masa pasca akan kebangkitan pengharapan kita, Ibu Bapak, dan kita akan merenungkan satu tema, sebuah tema yang mungkin ya kalau dibilang populer tidak juga, tapi tema ini menolong kita bagaimana kasih Tuhan yang besar, ya. Dia yang datang yang menderita untuk kita. Jadi kita mengenal Yesus yang menderita bukan hanya menderita untuk mengisi sebuah sejarah dia datang, tetapi dia menderita untuk saya dan juga Ibu Bapak. Saya mengajak setiap kita, Ibu Bapak, di dalam Alkitab kita buka di dalam surat Ibrani pasal yang kedua. Surat Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Surat Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Izinkan saya membacakan buat Ibu Bapak semua. Surat Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan dapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kita buka sekali lagi dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang kelima, ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Saya bacakan buat Ibu Bapak semua. Dalam hidupnya, di dunia kepada Kristus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saya ulangi sekali lagi dalam ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya, kita akan merenungkan salah satu tema kita, yaitu mengenal Yesus yang menderita. Jadi nanti kita akan juga lihat beberapa teks yang lain untuk menolong kita dapat memahami dengan baik. Ya Bapak Ibu, jadi ada salah satu pertanyaan yang mungkin juga pertanyaan klasik ya, atau pertanyaan yang mungkin sering kita jumpai ya di dalam perjalanan kehidupan kita menjadi orang percaya. Ya biasanya ada orang ini salah satu dialog yang cukup populer juga. Jadi ada dua orang A dan B, yang A itu menanyakan seperti ini, tolong ceritakan siapa Yesus itu. Dan dengan yang bagian B itu dengan sangat gamblangnya dia menjelaskan yang pertama adalah ya Tuhan Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Ini menurut Alkitab benar sekali gitu ya. Secara catatan ya benar, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bahkan kalau kita mau pakai perspektifnya Injil Yohanes, Logos, Firman, yang pada mulanya adalah Firman itu menjadi manusia. Sangat Alkitabiah ya, sangat catatan sekali di dalam Alkitab, sangat Injili sekali ya. Tuhan Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua yang dijawab oleh bagian B ketika ditanyakan, tolong ceritakan siapakah itu Yesus. Yang kedua adalah Tuhan Yesus itu juru selamat. Secara keselamatan, secara pengajaran doktrin itu sangat lengkap jawabannya ya. Jadi bukan hanya Firman yang menjadi manusia, tetapi Allah itu, Yesus Kristus itu juru selamat. Jadi penetapannya ada di dalam keselamatan. Dua jawaban ini menurut kita benar atau salah, dan jawabannya adalah benar sekali di dalam Alkitab. Tapi yang ingin ditanyakan oleh bagian
pertanyaan tolong ceritakan siapakah itu Yesus itu bukan sesuai Alkitab. Alkitab aku lebih tahu mungkin ya daripada apa yang kamu jawab. Tetapi menurut kamu ya, menurut ya ini secara personal berarti ya. Secara personal menanyakan kamu tuh mengenal Yesus itu seperti apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga tuh menolong kita ya di dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan kita akan memasuki di dalam masa-masa persiapan kita dan Jumat Agung dan juga Paskah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perspektif penderitaan di dalam pengajaran kekristenan itu bahwa ya suka atau tidak suka, kekristenan itu datang bukan dari sesuatu hal yang mewah ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, perspektif penderitaan itu bahwa kekristenan itu datang itu bukan dengan suatu hal yang meriah, yang wah, bahkan kalau kita pakai yang hormat gitu ya. Tapi kekristenan itu datang dengan sebuah ya kalau kita gambarkan itu ya syarat akan penderitaan, bahkan tempat yang hina ya. Jadi suka atau tidak suka ibu bapak, perspektif penderitaan di dalam pengajaran kekristenan itu tidak datang dari suatu hal yang baik-baik saja, tapi suatu hal yang penuh dengan penderitaan, bahkan ya kalau kita pakai bahasa yaitu dengan hina sekali datang di tengah-tengah dunia ini ya. Jadi kalau kita ngomong tentang penderitaan ya, saya sekali lagi tidak mengecilkan ya ibu bapak dari perjalanan kehidupan kita. Kalau kita ngomong penderitaan ya tentu nggak akan ada habisnya ya, karena kita hidup di suatu dunia kalau ya saat ini ya penuh dengan ya di dalam kejatuhan dosa. Kalau kita ngomong tentang penderitaan mana yang lebih menderita, itu kan nggak ada habisnya ya. Kamu menderita, aku lebih menderita, aku lebih menderita, aku lebih menderita ya. Kalau kita membandingkan, mengkomparkan satu dengan yang lain, nggak akan ada habisnya dengan penderitaan di dunia ini. Tapi mari kita mau mengajak melihat ada pribadi yaitu Yesus Kristus, itu dia menderita ya. Bahkan kalau kita gambarkan Bapak, dia lahir di sebuah palungan. Bahkan kalau di dalam catatan Injil tidak ada orang itu yang mau menerima ya. Jadi kalau kita gambarkan bahwa dia lahir pun itu ditolak ya. Kalau lahir pun itu dia ditolak, bahkan tidak ada tempat yang mau menerima. Bahkan Bapak lebih tragisnya lagi, yaitu lebih ironinya adalah Tuhan Yesus mati pun dia meminjam kuburan orang. Ya. Jangan apa masuk kita ke sini ya. Kalau lahir ya lahir sekarang saya mau lahir di salah satu tempat yang ini, tanggalnya nggak cocok ini ya, tanggalnya kayaknya yang ini. Sekarang bisa lahir menentukan seperti itu gitu Bapak ya. Tapi Tuhan Yesus dia lahir pun ditolak, bahkan bukan tempat yang nyaman gitu ya. Bukan yang sehari dua hari baru masuk terus hari ketiga baru iya selesai untuk melahirkan. Tapi enggak, tidak ada tempat yang mau menerima Yesus sebagai bayi. Bahkan ibu bapak di dalam mati itu dia juga ya dikuburkan, bahkan menguburkan itu sebagaimana tempat yang belum pernah dikuburkan dan itu dipinjam. Jadi seironi itu, setragis itu dan semenderita itu ya. Ya walaupun saya katakan di sini ya, Yesus meminjam kuburan tersebut dan beberapa hari ya. Kalau kita di dalam pengajaran ya 3 hari ya bangkit ya. Tapi artinya dari penderitaan dari awal dia lahir, bahkan dia mati pun dia juga menderita. Saya mau kutip ya salah satu tulisan daripada Flavius Josephus ya. Jadi kalau di dalam dunia apologetika itu Bapak di dalam dunia ya kita mempertanggungjawabkan iman itu kalau bukan lawan tapi orang di seberang itu ya aku nggak percaya dengan teks Alkitabmu ya. Ya salah satu catatan yang diambil di dalam historinya adalah catatan daripada Flavius Josephus ya. Jadi suatu kali Ibu Bapak karena di Alkitab juga tidak ada Yesus diceritakan itu di usia yang belasan tahun yang terakhir itu ya karena dia ada di bait Allah dan berdebat. Tulisan Flavius Josephus itu menjelaskan bahwa suatu kali di Nazaret, kelahiran Tuhan Yesus itu ada sebuah pembantaian massal atau salib orang yang kurang lebih 100 orang karena pemberontakan kepada kekaisaran Romawi. Dan orang-orang itu digantung, disalib kurang lebih ya kalau dikatakan tuh hampir ada 100 orang. Dan kalau kita bayangkan usia yang belasan tahun Tuhan Yesus melihat bahkan dia tahu kelak dia itu nanti seperti itu ya. Jadi di masa kecil itu sudah kayak terlintas gitu ya bahwa aku itu nanti aku datang ya, nanti aku mati seperti itu ya.
Saya nggak tahu kurang persisnya gimana, tapi ada salah satu ya itu ya film itu ya. Jadi di dalam satu bagian tuh sampai Tuhan Yesus itu ditutup matanya ya oleh Yusuf ya. Jadi kalau kita bayangkan semenderita itu ya, penderitaan yang dialami Tuhan Yesus, bahkan juga dikonfirmasi oleh salah satu catatan yang menjadi sebuah ya kita patternnya di dalam catatan sejarah yang baik dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, kita buka sekali lagi di dalam Injil Lukas 9 ayat 18 sampai 21 ya. Kita buka Alkitab kita Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 18 sampai 21. Ini menjawab pertanyaan kita yang awal tadi ya. Saya membaca kita untuk responsional kali ya. Kita baca di ayat 18, Ibu Bapak bisa respon ayat 19, 20, Ibu Bapak 21 ya. Jadi saya 18, Ibu Bapak 19, responsional sampai 21 ya. Lukas 9 ayat 18 sampai 21 ya. Ini salah satu teks yang akan menjawab di pertanyaan awal tadi. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu dia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Silakan. Jawab mereka, ada juga yang mengatakan dia, ada pula yang mengatakan seorang dari ulama. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka keras supaya mereka jangan memberitahukan ya. Jadi ini salah satu teks yang menjawab kita di awal tadi ya, bagaimana engkau adalah Elia ya. Jadi orang-orang berpendapat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Elia, atau bahkan dalam catatan Injil yang lain itu engkau adalah Yohanes Pembaptis yang dibangkitkan atau hidup kembali ya, menurut orang-orang. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus mau mengajak murid-muridnya, sebelum engkau lebih dalam mengenal aku untuk melayani, kamu harus kenal siapakah aku. Dan jawabannya benar-benar luar biasa ya. Sokok guru ya. Ini Petrus yang Tuhan pakai secara luar biasa juga. Nanti kita akan baca suratnya. Bahwa engkau Kristus anak Allah yang hidup ya. Ini sekali lagi ini bukan karena Petrus hebat, ini bukan sekali lagi murid-muridnya hebat, tetapi Tuhan yang menarik ya. Tuhan yang membukakan. Kalau Ibu Bapak perhatikan tadi ya. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitakan hal itu ya. Jadi ini benar-benar hal yang penting. Tapi Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya tetap mengenal, lebih fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu pertanyaan yang sama mungkin bagi setiap kita ya saat ini ya. Banyak sekali pengajaran, banyak sekali hal-hal yang mungkin motif kita mengikut Tuhan atau mengiring Tuhan. Tetapi pertanyaan ini mungkin juga menolong kita untuk menggumuli ya di dalam masa-masa Jumat Agung dan juga Paskah. Pertanyaan yang sama untuk setiap kita ya. Menurut ya, jadi ini jawaban dari Ibu Bapak. Mungkin Ibu Bapak ditanya sama Tuhan Yesus dengan nama Ibu Bapak ya. Menurut Valen, siapakah aku ini? Apakah kita bertanggung jawab dengan jawaban kita ya? Apakah kita mengenal seperti apa yang sebenarnya Tuhan ingin kenal kita di dalam relasinya dengan Dia? Ini mungkin pertanyaan pertama yang menolong kita untuk mengenal Yesus yang menderita. Poin pertama, Ibu Bapak, mengenal Yesus yang menderita. Tuhan Yesus menderita itu adalah sebuah penetapan dan bukan kecelakaan. Ya, sekali lagi, Tuhan Yesus menderita itu ada sebuah penetapan, bukan sebuah kecelakaan. Ya, jadi penderitaan karena kebenaran itu bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan ya penetapan daripada Allah. Jadi Tuhan Yesus hadir itu memang untuk menderita. Dari seperti beberapa teks yang saya tunjukkan di awal tadi. Bahkan di dalam catatan buat Yesaya 53 yang sering kita dengar di dalam teks dalam Jumat Agung ataupun di dalam ya perenungan kita penderitaan Kristus di salib ya. Bagaimana tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Dia dengan kesakitan ya. Jadi dalam teks perjanjian lama pun Tuhan Yesus juga dijelaskan bahwa ya Dia datang untuk menderita seperti anak domba yang dibawa di tengah pembantaian dan siap menjadi korban penghapusan umat. Dan sekali lagi ini menjadi hal yang penting buat setiap kita ya Bapak ya. Mengenal Yesus yang menderita itu ya kita mau mengenal Dia yang sudah mati untuk kita ya umat pilihannya. Bapak Ibu, ada salah satu catatan ya di dalam Eusebius ya tahun kurang lebih 300-an. Saya temukan teks ini tuh salah satu dari ya pengajar kami dalam penginjilan, yaitu
almarhum ya Dr. Hari Ratulangi yang akhir tahun lalu berpulang ke rumah Bapak. Jadi Dr. Hari Ratulangi itu menjadi pengajar kami dalam penginjilan itu selalu membuka sebuah perspektif tentang penderitaan Kristus karena beliau adalah dokter. Jadi lihat daripada beberapa catatan tentang peristiwa yang tragis ini ya. Ya kalau kita lihat memang kita sudah cukup sering ya melihat ketika ya dari sudut pandang medis tentang penderitaan Kristus ya. Tapi saya mau lihat dari catatan daripada Eusebius ya. Ini salah satu juga sejarawan daripada Romawi. Jadi dia menjelaskan bahwa cambungan yang mengenai bagian dalam sehingga isi yang tersembunyi dari dalam tubuh terlihat oleh mata, sarafnya yang robek dan terkoyak menyebabkan penderitaan yang menyiksa ya. Jadi ini catatan Eusebius. Kalau tadi yang Flavius Josephus itu ya kurang lebih sama zamannya dengan Kristus Yesus. Tapi kalau Eusebius itu sudah lebih, tapi dia ada di dalam masa-masa dalam kekaisaran Romawi dan dia mencatat hal ini, perspektif penderitaan Kristus ya. Dan saya mendapatkan dari almarhum Dr. Hari Ratulangi. Kita melihat benar-benar menderita, Bapak. Jadi bukan kita kalau membaca Alkitab Tuhan Yesus itu menderita mati itu mungkin kita kasih sentuhan hal seperti ini ya untuk kita lebih ya secara devotion, secara perenungan kita mengikut Tuhan lebih benar. Dia menderita untuk kita, dia nggak main-main. Seperti anak domba yang dibawa di tengah pembantaian dan itu yang kita kenal Yesus kita. Bapak Ibu, banyak keraguan dari seberang, banyak spekulasi bahkan narasi-narasi yang dibangun bahwa ya penetapan Yesus yang menderita itu adalah sebuah kecelakaan. Andai saja kalau kita ngomong ya andai saja Tuhan Yesus itu nggak memilih Yudas. Ya, andai saja Tuhan Yesus itu ya sekali lagi Yudas itu tidak menjual dirinya. Mungkin narasinya berbeda, mungkin matinya nggak disalib, atau mungkin narasinya berbeda. Ini keraguan dari seberang. Tapi kalau kita lihat bahwa di dalam kedaulatan penetapan Allah, mengenal Yesus yang menderita itu adalah sebuah penetapan Allah dan caranya itu Tuhan juga sudah pakai. Jadi kita lihat benar-benar sejahat itu manusia menjual khususnya untuk gurunya sendiri. Jadi kalau kita lihat ya luar biasa dalam arti ya kita bersyukur ya Tuhan beranugerah atas kehidupan kita di dalam tragisnya ini hal seperti ini ya kita bisa melihat bahwa Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita ya. Kita buka satu kali lagi Bapak 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25 ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25 ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25. Saya bacakan buat ibu bapak semua ya. 1 Petrus 2 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, sebab dapatkah disebut ujian. Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. 21 yang menjadi petunjuk hidup baru kita. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi makna yang kedua ibu bapak mengenal Yesus yang menderita, kita itu diundang di dalam persekutuan dalam penderitaannya. Ya. Yang pertama kita tadi belajar bagaimana mengenal Yesus yang menderita itu bukan sebuah insiden atau kecelakaan, tapi itu benar sebuah penetapan Allah yang artinya adalah di dalam penderitaan itu Allah bekerja berkarya tetap, walaupun secara mindset kita secara manusia menderita kok bisa melihat kebaikan Tuhan, tapi ya itu kehebatan Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua ibu bapak bahwa persekutuan di dalam Tuhan kita diundang bersekutu di dalamnya, di dalam penderitaan. Ya. Khususnya kita dipanggil, yang artinya adalah hidup kita itu lebih berarti. Ya. Jadi ya, sekali lagi mari kita mau belajar ya mengasihi Tuhan, yang artinya Dia memanggil bukan
kamu sudah diselamatkan, kamu beres, tapi kamu diundang untuk bersekutu bersamanya. Ini undangan yang nggak main-main, Bapak ya. Sekali lagi kita datang, kita melangkah itu bukan bukan hal yang mungkin buat kita jadi suatu hal yang menjadi bosan. Tapi itu kalau Tuhan bukan yang tarik, itu banyak sekali lagi distraksi, ya. Banyak sekali hambatan. Kalau kita pelihara pasti ya, itu menjadi hal yang sekali lagi bukan memaknai Yesus yang menderita untuk kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, penghiburan surat Petrus ya. Kalau kita lihat konteksnya surat Petrus kan memang kepada jemaat yang memang di dalam sebuah narasi penderitaan, di dalam mengikut Tuhan dalam sebuah penganiayaan. Jadi penghiburan surat Petrus kurang lebih seperti ini ya. Waktu orang menderita karena kehendak Allah, menderita yang tidak harus dia tanggung, itu artinya dia sedang mengenal Kristus. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya dengan salah satu caranya adalah mengundang kita dalam kita mengikut persekutuan di dalam penderitaannya. Ya. Jadi kalau orang mengikut atau kita, jangan orang, kita ya, kita merefleksikan pada diri kita yang menderita saat ini, itu sekali lagi ya, kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Ya kalau proses secara logika karena dia sudah menderita, ya, maka dari itu ya kita menderita, ya, kita nggak bisa lebih daripada dia pemilik hidup kita. Ya. Jadi suatu persekutuan yang erat, betul-betul mengenal Kristus ya. Mungkin Ibu Bapak juga sering dengar ya, mungkin ada orang-orang yang setia mengikut Tuhan terus hidupnya mungkin penuh dengan perjuangan ya. Kita pasti memiliki sebuah ungkapan, iya ya orang itu kok bisa ya, walaupun perjalanan hidupnya nggak mulus, nggak mudah, tetapi dia masih setia sama Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Mungkin ada ungkapan itu yang mungkin kita sering dengar dan ya mungkin ya konsep dalam surat Petrus kurang lebih seperti ini ya. Dalam penderitaan tuh umat ya kita itu ya kita bisa mengenal Kristus lebih lagi dalam persekutuan di dalam penderitaannya. Ya. Jadi seperti ayat 21, sebab itu kamu telah dipanggil karena Kristus pun telah menderita ya. Panggilan Tuhan itu nggak main-main ya. Sekali lagi Bapak ya. Panggilan Tuhan ini jangan sekali kita meremehkan dia. Aku dipanggil dan kita merasa I'm precious, saya berharga di mata Tuhan. Kamu dipanggil itu bukan karena kita layak, kita sebenarnya tidak layak dan Tuhan bukan hanya ngomong ya, aku nanti akan mati untukmu ya, tapi aku memberikan teladan bagimu. Ini penting ya pernyataan ini, Bapak ya. Jangan ngomong kita ngaku Kristen tapi cara kita di dalam mengikut perjalanan kehidupan kita ya, kita nggak mengikuti teladan Yesus Kristus. Ya. Ini mungkin hal yang mudah sekali kita ucapkan. Nah, bagi anak-anak kita mungkin dalam karakter building, teladan, iya, yang penting kamu lakukan lah, yang penting kamu action dulu lah, nanti baru itu nanti saya ikuti. Padahal kalau kita lihat Bapak, teladan itu dalam penderitaan Kristus itu bukan sebuah demonstrasi kita membuat kita tercengang gitu ya. Tuhan Yesus benar-benar tahan dia digantung 3 jam ya. Atas kayu salib ya. Kurang lebih jangan dipatokan ya di menit itu enggak. Tapi kita lihat benar-benar penderitaan Kristus itu bukan hanya sebuah demonstrasi kalau didramakan tuh oh iya ya Tuhan Yesus itu kasihan loh ya. Enggak seperti itu Ibu Bapak ya. Tuhan Yesus mau memberikan sebuah teladan buat kita dan kita mengikutinya. Sekali ini jangan mengaku orang Kristen kalau kita nggak mau mengikut teladan Kristus. Ya, ini bukan sebuah demonstrasi untuk kita mengucapkan ketika ya nanti dalam Jumat Agung ya. Ada salib dan terpampang itu bukan wah iya ya Tuhan itu mati untuk saya dan kita merasa kasihan enggak. Tapi itu adalah sebuah teladan yang kita harus ikuti ya. Jadi teladan di dalam surat Petrus seperti ini Bapak. Kata teladan itu dalam beberapa catatan kalau misal catatan Paulus kepada Timotius ya turutilah teladanku yang telah ya ini ya itu teladan juga dalam perjanjian baru. Motif perjanjian baru atau motif kata teladan itu kurang lebih kayak gambaran anak-anak yang taman bermain atau taman ya kanak-kanak atau TK ya. Sudah ada polanya. Jadi kata teladan itu ya hipogramos ya. Hipogramos itu kata yang sudah ada dan kita harus tinggal ngikuti. Ini kan pekerjaan anak-anak yang ayo kamu nulis huruf A, sudah ada titiknya, sudah ada polanya. Kita tinggal garisin, kita garis dari bawah ke atas, terus turun lagi ke bawah, terus ke samping. Bagian B sudah jelas, sudah ada gitu. Sudah ada polanya, dari teladan yang diberikan sudah ada pola. Jadi mengikut Tuhan itu bukan kayak kita menerka-nerka Tuhan ini pergumulan apa lagi ya Tuhan? Enggak. Terus sudah memberikan sebuah ya
teladan. Ya kamu menurut aku ya memang nggak mudah. Kamu siap untuk itu. Dan artinya ya kita diberikan ya, Kristus yang sudah menderita memberikan teladan buat kita. Jadi ini poin yang sekali lagi perlu kita kumpulkan di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Jadi mengikut Tuhan itu ya memang sudah ada polanya. Ya mungkin kalau kita ngomong, duh sangat misterius Tuhan kau itu dalam perjalanan kehidupanku ya. Tapi dalam motif penderitaan itu kita bisa melihat bahwa ya sudah ada pola yang Tuhan berikan dalam kita mengikut Dia. Ya. Jadi Ibu Bapak, tugas kita adalah konsep penderitaan Kristus bagi kita. Kita sudah menjalani dan meninggalkan jejak ya serta pola bagi kita. Tugas kita tuh hanyalah mengikuti jejak teladan Kristus. Ya, jadi bagaimana Ibu Bapak? Apakah Ibu Bapak siap dan juga bersedia mengikuti pola dan juga jejak yang Tuhan sudah berikan di dalam perjalanan kehidupan kita? Hal yang sangat mudah untuk dikatakan, tapi ya mari kita sama-sama ya dan kita berproses bersama-sama mengenal Tuhan, mengenal Dia yang menderita untuk kita. Bapak Ibu, di dalam salah satu catatan buku ketiga Calvin ya, dia menjelaskan bahwa buku ketiga itu tentang masalah tentang keselamatan ya, tentang soteriologi ya, tentang tentang keselamatan, bagaimana Allah itu menyelamatkan. Tapi dalam buku keempat itu Calvin juga menjelaskan bagaimana ya means of grace, bagaimana anugerah Tuhan itu mengajak kita juga bersekutu ya. Jadi kita bukan hanya diselamatkan, oke kamu selamat, tapi kamu juga diundang di dalam bagaimana kita itu menjaga, tetapi dalam keselamatan itu kita bersyukur, kita diundang dalam persekutuan yang Tuhan berikan dalam kita mengenalnya. Tapi hal yang mungkin tertarik bagi kita adalah kita selalu fokus kepada buku yang ketiga mengenai tentang selamat. Kita lebih tertarik, kita lebih condong kepada buku ketiga. Tapi kalau kita sebagaimana keluarga jemaat GKI Trinity ya, Reform dan Calvinis bahkan kita ngomong seperti itu ya. Buku ini sangat penting, doktrin yang ketiga dan juga buku yang keempat ya. Jangan-jangan kita hanya ngomong tentang ya pokok aku selamat dan itu beres dan nggak ada hal yang lain. Itu kekristenan yang sekali lagi akan hal yang sangat rentan ya. Orang-orang Kristen yang rentan karena kita dipanggil untuk bersekutu dengannya, yang mengakui diri diselamatkan tapi tidak pernah tertarik. Itu menjadi alarm buat kita Ibu Bapak. Kalau kita nggak tertarik mengikut Tuhan, ketika kita ngomong aku sudah diselamatkan, itu alarm mungkin bagi kita ya. Jadi sekali lagi mari kita mau belajar ya, dalam pengajaran-pengajaran yang baik ini. Ya, kita ditolong oleh ya sekali lagi dalam karya Allah dalam kehidupan kita supaya kita ya mau mengikut dan juga mengenal Tuhan. Sampai kita ngomong sudah sekali selamat sudah beres, tapi kita nggak ada responsibility itu baik sekali. Jadi Ibu Bapak, implikasi teladan penderitaan itu Petrus tentu saja tidak menganggap penderitaan kita itu benar-benar identik ya. Jadi Ibu Bapak, di dalam pengantar surat Petrus ini, Petrus itu tidak identik ya, menyamakan tentang oh ya penderitaanmu itu sama dengan penderitaan Yesus. Itu enggak ada apa-apanya Bapak. Sekali lagi ya, maaf, tidak ada artinya. Tapi Petrus menjelaskan bahwa penderitaan Kristus itu ya ambil teladan di dalam perjalanan kehidupannya. Ia taat sebagai anaknya. Kenapa saya membuka khotbah ini dengan ya penulisan surat Ibrani? Ibu Bapak kalau baca surat Ibrani itu luar biasa ya. Dia begitu benar-benar gak kalah dengan surat Roma ya. Kalau kita kan ngomong surat yang baik ya surat Roma, teologi Paulus. Ibrani juga gak kalah baik. Dia sudut pandang perjanjian lama dan dia mengkaitkan dengan Kristus Yesus itu luar biasa surat Ibrani. Jadi saya membuka hal ini supaya kita tahu bahwa benar-benar dia menderita ya. Kita mengikuti pola dan juga jejak Kristus yang sudah diberikan untuk kita ya. Dia yang nggak pernah mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Itu bagi kita itu ya sangat-sangat ya di dunia ini mungkin ya kacau gitu ya. Aku nggak salah, aku bener kok ya gitu ya. Kayak kita pembelaan seperti itu lah. Aku nggak salah, aku nggak melakukan hal, aku bener kok ya. Tapi enggak, dia seperti anak domba yang keluh ya dan ditutup gitu ya mulutnya untuk nggak bisa menyuarakan. Dan dia dibantai kita ya. Ya ini teladan yang menolong kita untuk mengenal Yesus yang menderita. Lalu yang menjadi pertanyaan terakhir buat setiap kita Ibu Bapak, bagaimana Yesus itu bisa bukan mengalahkan atau menang, tapi melewati saja ya, melewati penderitaan yang benar-benar dari awal dia lahir dia ditolak. Dalam perjalanannya dia mendapat gambaran bahwa aku akan mati seperti orang-orang yang digantung itu.
dan dia mati, bahkan kuburnya dia meminjam semenderita itu. Tapi bagaimana Tuhan Yesus itu bisa melewati semua penderitaan yang ia lakukan dengan jalan. Ya jangan sampai kita ngomongin dia Tuhan kok, dia Allah, dia bisa. Tidak ya. Padahal kita kan dia benar-benar Allah dan dia juga benar-benar manusia. Tapi kita akan lihat Bapak. 1 Petrus pasal 2 ayat 23, pasal 2 ayat 23 yang tadi ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi salah satu rahasia Tuhan bisa melewati perjalanan penderitaan pelayanannya di tengah dunia untuk saya dan juga ibu bapak adalah Dia menyerahkan dirinya kepada Allah yang adil. Penyerahan, berserah, kata yang sangat familiar ya dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan. Baru dalam narasi Injil kayak bahwa lihat di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu selalu memberikan komentar bahwa Tuhan Yesus itu nggak pernah membalas sekecil apapun ya tuduhan, caci maki, kamu itu pengajar sesat, kamu itu ya mendustai Allah. Banyak catatan dalam perjalanan Injil atau narasi Injil, komentar-komentar para murid itu nggak pernah ya menjelaskan mengapa Tuhan Yesus itu membalas, nggak pernah, nggak ada. Dia menjelaskan bahwa dia berdiam diri bukan karena dia tidak mampu melawan. Sekali lagi Tuhan Yesus juga, dia berdiam bukan berarti dia nggak mampu melawan. Dia berdiam diri sebab dia mengetahui yang mempercayai Allah yang adil. Penyerahan ini tidak hanya sekali, ia selalu berserah. Ya. Jadi ya kalau katanya ya parihidu ya atau ya dalam teknisnya itu dia menyerahkan terus menerus, imperatif, yang menerus terus menerus. Jadi bukan hanya ketika aduh Tuhan, mau percaya kehidupanku sekarang nggak bisa ngapa-ngapain ya Tuhan, aku mau menyerahkan ini kepada Tuhan. Tapi kalau sudah kita tenang, kita bisa menjalankan hari-hari gitu, kita kayaknya nggak butuh Tuhan, nanti aja skip dulu ya bagian Tuhan. Itu bahaya sekali Bapak. Telah dari Kristus itu ya menyerahkan dirinya selalu ya, terus menerus dalam perjalanan hidupnya. Bukan karena kita bisa makan kita ini bagian itu Tuhan nanti saja itu bukan. Tapi di dalam segala situasi kondisi perjalanan hidup dan kita telah dari Tuhan berikan adalah kita harus berserah di dalam penyerahan total. Penyerahan total itu bukan penyerahan sebagian. Penyerahan total, oh iya ini masalah itu bagian Tuhan. Kalau hal yang mungkin bisa aku handle enggak. Tapi total ya, penyerahan total yang Tuhan mau di dalam teladan kehidupan kita. Bapak Ibu, hal yang terakhir yang mungkin saya bagikan juga ya. Jadi dalam catatan terjemahan ya. Jadi hampir semua versi itu menjelaskan bahwa di ayat 23 tadi, saya ulangi lagi ya. Tetapi dia menyerahkannya. Sebenarnya kalau di beberapa terjemahan bahasa Inggris itu memang apa? Oh sorry, apa lanjutnya? Ya, hampir semua itu sebagai objek dari kata kerja ya. Hanya di RSV ya, dengan tepat tidak memberi tambahan apapun ya. Dia menyerahkan, tidak ada nya-nya ya. Jadi kita juga sebenarnya kurang lebih seperti ini pemahaman kita dalam teks menafsirkannya. Kita nggak bisa membatasi apa di dalam catatan penulisan para rasul saat itu. Karena gitu ya, kita dalam menafsirkan itu kadang kita memasuki ya unsur limit ya, unsur kita membatasi. Oh menyerahkan itu mungkin menyerahkan orang-orang yang menyiksa. Oh itu menyerahkan mungkin menyerahkan sesuatu hal, hanya satu objek saja. Tapi enggak. Menyerahkan dalam surat Petrus tidak ada memberikan objek yang eksplisit. Ya, kalau ini kan kalau dalam bahasa Indonesia kan SPOK. Kalau kita ada predikat ini dia menyerahkan predikat, tapi objeknya apa? Enggak ada. Tapi Petrus sangat ya ini indah sekali ya. Dia tidak menambahkan objek dan dia mau membuka cakrawalanya pembaca surat Petrus. Bahwa Tuhan saja Allah yang menjadi manusia itu menyerahkan secara total segala sesuatu. Ya. Semuanya ya saya pakai kata itu, semuanya dirinya, perkaranya, musuhnya itu kepada Tuhan. Ya. Kepada Allah yang adil yang akan bertindak dengan ya sekali lagi keadilannya. Ini ya yang menjadi perdebatan akhir-akhir kalau kita mendekati masa Jumat Agung sama Paskah itu perdebatannya biasanya gini, loh Tuhanmu itu aja lo mati gitu ya. Dan aja mati digantung disalib gitu ya. Tapi kalau kita baca teksnya ini ya, ku serahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Ya. Jadi
Dia menyerahkan, ya ini penting ya, poin ini sangat penting. Ini kan menjadi sebuah isu yang nggak akan ada habisnya. Penderitaan yang Kristus alami itu tidak bisa merenggut jiwa. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, penderitaan yang Tuhan alami itu nggak bisa merenggut jiwanya. Ya, jadi ini pemahaman konsep yang penting. Yesus yang secara aktif itu menyerahkan nyawanya, ya, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Jadi kematian penderitaan itu kalau Tuhan nggak ngomong, ya sebelum Eli masih waktu dia meninggalkan dan Mama Allah meninggalkan aku, dan dia habis itu ya ada dia haus, dan terakhirnya itu dia menyerahkan dirinya. Ya kalau dia nggak menyerahkan, ya secara itu ya akan terjadi di dalam pengharapan kita bisa melihat salib, ya. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Lalu ada pertanyaan yang mungkin ya ini ya menjadi isu-isu sekarang ya. Jadi penebusmu itu, Tuhan Yesusmu itu berarti matinya nggak secara utuh dong gitu ya. Ini sangat sekali ya, ini pengajaran yang mungkin nggak baik ya. Ini menolak tentang ya kesejatian ya, tentang Allah yang menjadi manusia, 100% Allah dan juga 100% manusia. Tapi kita bisa menjawab ya, Yesus itu secara manusia betul-betul menderita, tubuhnya dihancurkan seperti catatan Eusebius tadi, tapi tidak untuk jiwanya. Ya, jadi kita ditolong yang dalam pemahaman hal ini. Tuhan saja dia menyerahkan segala sesuatu kepada Allah di dalam perjalanan pelayanannya. Dikasih menjadi penutup ya Ibu Bapak, dua bagian yang penting yang saya mau bagikan kepada Ibu Bapak. Yang pertama adalah penyerahan total kepada Allah. Mengenal Yesus yang menderita itu mengajarkan kita bahwa menyerahkan seluruhnya kepada Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Yang pengajaran Reformasi selalu menekankan tentang kedaulatan Allah. Ya, kita mau belajar juga ya penyerahan total perjalanan kehidupan setiap kita ya. Kan lagu yang baik ya, KPPK 52 ya. Aku berserah ya. Jadi kalimat yang awal, aku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas. Ya. Jadi berserah bukan Tuhan aku mau berikan kepadamu aku berserah gitu ya. Tapi tangannya itu bukan tangan yang masih jangan dulu Tuhan, jangan. Tapi aku berserah tapi jangan Tuhan. Berserah Tuhan tapi jangan enggak gitu. Kalimat ini mengatakan aku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, tangan yang terbuka, tangan ya Tuhan aku berserah sama Engkau ya. Aku percaya ya. Itu yang harusnya gitu. Dan pujiannya ya refrainnya itu aku berserah pada Yesus, aku berserah. Di kata-kata yang terus diulang dan lagu yang sangat menguatkan banyak orang dalam perjalanan itu penulisan lagu ini. Yang kedua Ibu Bapak, yang terakhir adalah perspektif mengenal Yesus yang menderita itu menolong kita untuk ya dalam penderitaan hidup kita saat ini kita yakin bahwa Allah itu akan bertindak ya. Kalau di Jawa itu Gusti Boten Sari, Tuhan nggak pernah tidur ya. Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kita, sekalipun di dalam penderitaan yang sekali lagi kita alami, pergumulan yang ada, tapi ya kita diberikan perjalanan kehidupan kita mengenal Yesus yang menderita ya. Saya mau mengajak Ibu Bapak membaca hal ini, tapi kalau nggak apa-apa, kalau kurang jelas nggak apa-apa, tapi Ibu Bapak yang masih jelas dan terlihat di depan, kita bisa baca bersama-sama hari ini. Saya mau merangkum teks poin 1 sampai 3 supaya kita bisa mengerti dengan baik. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Kita bisa semakin mengenal Kristus melalui persekutuan penderitaannya. Dalam penderitaannya kita diberikan teladan mengikutinya, dan di dalam penyerahan diri kita kepadanya. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih sekali lagi, kami bersyukur dan terima kasih oleh karena kami dapat mengenal Engkau sebagaimana Kristus Yesus yang mati untuk kami, dan kami sekali lagi mau mengenal Tuhan, dan kami berjalan kehidupan kami bukan hanya suatu hal yang mungkin kami suka saja kami lewati, tapi dengan sekalipun penderitaan atau pergumulan yang kami hadapi saat ini, kami sekali lagi tak percaya Allah selalu turut bekerja dalam segala sesuatu, dan kami mau Tuhan kuatkan teguhkan dalam perjalanan kehidupan kami. Meteraikan firman ini kepada keluarga besar jemaat kita di sini yang sudah mendengar pada siang hari ini. Ini doa kami Tuhan. Dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan dulu. Terima kasih untuk hambanya yang sudah
mengatakan kepada